Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahu alaihi amma ba'd. Para kiai, para sepuh, para kufat yang kami hormati, Bapak Ibu semua adik-adik mbak-mbak yang kami cintai, mari kita lanjutkan sedikit saling mengingatkan ini ya. Yang kemarin mungkin kita sudah beberapa malam tema sekitar tentang tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan hati. Mungkin ke depan kita akan pindah tema, kita ikuti dari permohonan takmir, yaitu sekitar keluarga sakinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, soal keluarga sakinah ini sebenarnya kita sudah maklum semua, karena memang sudah tidak hanya teori tapi sudah menjalankan. Alhamdulillah di sekitar kita rata-rata semua memang sudah sakinah keluarga kita masing-masing. Itu yang saya katakan di sini, saling mengingatkan atau mudakarah, bukan mengkaji atau mengaji, tidak, tapi saling mengingatkan saja. Karena memang kita sudah menjalani, yaitu tentang hidup berumah tangga. Tapi sebenarnya kita nggak ada salahnya, memang namanya hidup untuk begitu diulang-ulang semakin bagus. Dulu ceritanya kalau waktu kita di Kuala itu, kiai kita ngajar alfiah itu sampai 5 kali, hatam lagi, bulan lagi dari depan, hatam lagi, bulan lagi. Padahal alfiah itu akhirnya bukan main. Itu ya. Ini nggak apa-apa, karena kita ya namanya ngaji itu ya saling mengingatkan. Mungkin saya atau sebaliknya. Sekarang begini, kalau namanya keluarga sakinah itu kita semua harapkan begitu, tapi harus dimulai dari cara pandang. Kalau bahasa sekarang mindset kita kepada tentang yang namanya keluarga sakinah itu apa? Itu mau nggak mau harus kembali, yaitu dari ajaran agama kita. Islam, agama kita itu memiliki 3 pilar penting, 3 pilar utama, yaitu namanya akidah, syariah, dan akhlak. 3-tiganya nggak bisa dipisahkan satu sama lain, nggak bisa. Yang namanya akidah, tauhidnya itu, syariah itu yang menjalankan ini ilmu ilmu amaliyah, baik secara vertikal maupun secara horizontal, itu namanya syariah. Tapi dua-duanya saja nggak cukup, yaitu harus ada akhlaknya. Bahkan yang akhlak tinggi itu sampai ke akhlaknya hati, tidak ada yang lahiriah saja. Ini bagian orang-orang sufi. Memang betul, kita nggak bisa hanya lahiriah saja, harus sampai ke hati. Itu yang kemarin sudah dibahas banyak itu tentang tazkiyatun nafs. Begini, kalau yang namanya nikah, membangun keluarga, itu masuk ke tiang yang mana? Pilar yang mana? Yaitu pilar yang syariah. Agama kita yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peraturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk panduan hidup kita manusia dalam meniti jalan yang lurus dari lahir sampai meninggal,
itu harus sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kehendak yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah beribadah kepadanya. Ini agama kita Islam. Makanya kita nikah itu masuk itu apa enggak? Ibadah atau tidak? Ibadah. Makanya di sini harus kita tahu dulu dasarnya supaya kita nanti enggak main-main dengan yang namanya nikah itu. Bisa termaksani kok hanya menyalurkan hasrat seksual saja. Tidak. Di situ memang betul-betul sunnah dari Allah dan sunnah para Rasul, dan memang menjalankan perintah agama. Itu ibadah yang namanya nikah, yang tidak ada waktu habisnya kecuali kematian. Begitu, dan di dunia dan sampai di akhirat ada hak-hak khusus dan ada kewajiban khusus, ada dampak khusus. Nah, itu namanya nikah. Yang namanya nikah dari Al-Quran itu betul-betul yang disebut fitrah adalah ayat 49 surat Al-Zariyat. Itu disebutkan begini. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan pada segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat pada kebesaran Allah. Jadi menjodoh-jodohkan ini nggak main-main. Jadi makhluk apa saja itu kalau kehendak Al-Quran, kehendak Allah, ini memang betul-betul berpasang-pasangan, apalagi yang namanya manusia. Di situ tidak hanya sekedar hanya senang terus cukup kumpul saja, enggak ada aturan-aturannya. Inilah kalau kita mau mengangan-angan, itu namanya anugerah terbesar dari Allah. Bagaimana supaya umat kita, umatnya Allah ini, hamba Allah ini bisa selamat dari dunia sampai ke akhirat, dan bisa nanti juga pada pendapat berikutnya nanti kesempatan yang lain kita bisa namanya menjaga keturunan di situ. Sebagai khalifah Allah fil ardi, jadi betul-betul terjaga di situ. Ini yang namanya kita tahu yang namanya nikah itu ibadah dari fitrahnya kehidupan sendiri, itu sudah ada dari Al-Qur'annya, dan juga betul dari umat-umat yang terdahulu, terutama para rasul, para nabi, juga disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa para nabi pun itu juga menikah dan diberi istri-istri, diberi keturunan. Itu walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Jadi Rasul sendiri itu waktu hidupnya juga menjalankan, melaksanakan ibadah yang namanya pernikahan. Itu sudah disebutkan di dalam Ar-Ra'd tadi 38. Itu Allah sudah menyebutkan bahwa sebelum kita para Rasul dikabarkan oleh Al-Quran bahwa menjalankan perintah Allah, yaitu yang namanya ibadah pernikahan. Jadi kita sendiri ini harus punya mindset bahwa nikah itu fitrah dan tidak hanya fitrah, jadi sunnah yang mendapat pahala sangat luar biasa, yang di dalamnya ada manfaat-manfaat, hikmah-hikmah yang sangat tinggi. Di situ yang namanya nikah. Hadis-hadis pun banyak sekali perintah-perintah tentang nikah. Bahkan Nabi sendiri itu sampai-sampai nanti di akhirat itu akan memamerkan umatnya ini. Makanya harus punya anak yang banyak-banyak. Itu hadis. Tanakahu tanasalu takakaru fa inni mubarik bikum umamal yaumal qiyamah. Pada nikahlah kamu sekalian, menikahlah kamu sekalian, dan berketurunan yang banyaklah kamu sekalian, perbanyaklah keturunan kamu sekalian, karena aku akan memamerkan kamu sekalian di hadapan umat-umat yang lain, umat-umat para nabi yang lain akan dipamerkan. Ini namanya perintah-perintah nikah ini sangat banyak sebenarnya. Nanti kita akan di waktu yang lain. Jadi tata dulu kita memasuki yang namanya nikah ini, mindset kita ditata bahwa nikah itu nggak boleh main-main, yaitu ibadah Bismillah yang ikhlas mengikuti sunnah Rasul.
Karena nanti kalau sudah mindsetnya benar, itu insya Allah ini yang akan menggerakkan menjadi betul-betul keluarga yang sakinah itu. Karena sudah ada fondasi yang sangat kuat, yaitu namanya beribadah. Kalau ada seandainya hanya kecil-kecil, masalah kecil-kecil, baik pun eksternal maupun internal secara keluarga, itu tidak akan terjadi apa-apa karena mindsetnya sudah ada, akan sangat mudah pada dirinya. Itu ya, kurang lebihnya kita lanjutkan besok karena yang namanya selakan itu ya setahun ya, sedikit saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.